konsumen dari adanya kecurangan dalam penggunaan alat ukur maupun pengukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan, petugas pengawas kemeteorologian Disperindak Jawa Tengah melakukan uji ukur di sejumlah tempat di Kota Semarang. Pengujian alat ukur maupun pengukuran ini dilakukan petugas di 2 buah SPBU di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Brigjen Sudiarto, Semarang. Pengujian dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap tanda tera yang terpasang pada pompa SPBU. Selain tanda tera, petugas juga melakukan pengecekan volume BBM yang keluar dari keran pompa SPBU yang dipilih secara acak dengan menggunakan bejana ukur standar atau BJS 20 liter. Pengecekan ini digunakan untuk mengetahui kurang lebihnya standar toleransi yang telah ditentukan, yakni 0,5% atau kurang lebih 100 ml sehingga tidak merugikan konsumen maupun pengusaha SPBU. Dari 2 SPBU yang didatangi, petugas tidak mendapati adanya kecurangan. Hasil pengecekan masih berada dalam batas toleransi. Tak hanya melakukan pengecekan guna melindungi konsumen dari kecurangan pengukuran, petugas juga membuka posko ukur ulang di sejumlah pasar tradisional di Semarang. Posko yang dibuka secara gratis ini tersedia beberapa jenis timbangan yang berfungsi untuk memberikan pelayanan timbang ulang bagi konsumen pasar yang merasa meragukan berat maupun ukuran dari barang yang dibelinya dari pedagang. Sejumlah konsumen menyambut baik adanya posko ukur ulang tersebut. Namun sayang, sebagian besar konsumen yang melakukan ukur ulang merelakan adanya kekurangan takaran yang terjadi pada barang bawaannya. Hanya ini Ibu ada setuju ya dengan adanya pengukuran ini? Oh ya. Mendukung banget. Menurut Ibu, tanggapan Ibu gimana dengan adanya ukur ulang oleh Dinas Perindak Provinsi Jawa Tengah ini di Pasar Gayam? Kita ngecek barang belanjaan Ibu, kira-kira bagaimana menurut Ibu? Ya, bagus. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang metrologi legal, kecurangan terjadi akibat timbangan belum ditera, tera rusak, dan menjual barang yang tidak sesuai ukuran dapat dikenakan sanksi denda hingga pidana penjara. Peredaran minuman beralkohol harus mendapatkan pengawasan ekstra ketat dari pemerintah. Pengawasan dilakukan terutama pada distributor minuman beralkohol agar laju peredaran minuman tersebut tidak mudah beredar bebas. Guna mengendalikan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2009 yang diperbaharui dengan Nomor 53 Tahun 2010 tentang minuman beralkohol, di mana hanya minuman beralkohol golongan A atau kandungan alkohol di bawah 5% yang masih dapat diperjualbelikan di pertokoan. Maka perlu dilakukan pengawasan ekstra ketat, terutama kepada distributor minuman beralkohol. Pengawasan ekstra ketat dilakukan oleh petugas pengawas barang dan jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Jawa Tengah kepada distributor minuman beralkohol lantaran sebagai penyalur pertama minuman tersebut kepada penjualnya. Karena sesuai aturannya, minuman beralkohol untuk golongan B dan C hanya diperjualbelikan kepada hotel berbintang 3 ke atas serta tempat tertentu dengan izin khusus. Selain karena produsen minuman beralkohol tersebut adalah pemberi kontribusi cukai, petugas juga meminta distributor dapat mengendalikan peredaran minuman beralkohol tersebut supaya peredarannya tidak salah sasaran, seperti dikonsumsi kalangan remaja. Dengan adanya pengawasan minuman beralkohol yang beredar di masyarakat, maka secara tidak langsung turut berpartisipasi menciptakan suasana kondusif yang diakibatkan penyalahgunaan dari minuman beralkohol tersebut. Tujuan ya dilaksanakan kegiatan ya di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar adalah untuk melindungi ya, masyarakat ya, terhadap barang-barang yang beredar itu sesuai dengan ketentuan dan juga ukuran-ukuran yang dipakai para pengusaha dan pedagang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Metrologi Legal, sehingga nanti masyarakat akan memperoleh ya barang-barang yang beredar itu sesuai ketentuan dan juga barang yang dibeli juga sesuai dengan ukuran berat bersih ya, dan isi bersih. Itu tujuannya demikian. Ya kalau nanti terjadi pelanggaran ya di lapangan ya terhadap para pelaku usaha yang mempergunakan alat ukur maupun produk-produk yang tidak sesuai standar, tentunya akan dikenakan Undang-Undang ya Perlindungan Konsumen, itu diatur di pasal 62.
Dan di Undang-Undang Metrologi Legal sendiri juga diatur ya sanksi-sanksi kaitannya dengan pelanggaran Undang-Undang Metrologi Legal ya. Itu ada sanksi di sana. Sejumlah produk yang tidak mengindahkan aturan berstandar nasional atau SNI serta dalam kondisi yang tidak baik masih banyak ditemukan beredar di masyarakat. Produk tersebut ditemukan petugas pengawas barang dan jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah saat melakukan pengecekan di berbagai tempat usaha di Kota Blora. Berbagai produk yang beredar di masyarakat masih banyak ditemukan yang tidak berstandar nasional atau SNI. Saat menyambangi salah satu toko elektronik, petugas pengawas barang dan jasa Disperindak Jawa Tengah masih menemukan berbagai produk elektronik yang tidak mencantumkan atau mencetak logo SNI di dalam produknya. Walaupun ada, namun pencantuman logo SNI hanya dalam bentuk stiker, bukan cetak timbul pada produknya, sehingga dimungkinkan dapat membohongi konsumen. Berbagai produk elektronik wajib SNI tersebut seperti kipas angin, setrika, dan kompor gas 1 tungku. Selain memeriksa telah berstandar nasional, pengecekan petugas juga masih banyak menemukan berbagai produk makanan yang dijual dalam kondisi yang tidak baik dan tetap diperdagangkan saat mendatangi salah satu toko swalayan. Sejumlah produk makanan kaleng yang ditemukan dalam kondisi berkarat dan terdapat penyok. Sejumlah produk tempat makan plastik ditemukan dalam kondisi telah usang. Oleh petugas, berbagai produk makanan kaleng serta tempat makan plastik tersebut dipisahkan dan meminta pengelola toko untuk tidak menjualnya kembali. Meski banyak ditemukan berbagai produk yang masih menyalahi aturan dan memungkinkan dapat merugikan konsumen, namun petugas tidak melakukan penyitaan terhadap produk tersebut. Petugas hanya memberikan himbauan kepada pemilik maupun pengelola toko agar tidak kembali menjual produk tanpa disertai ketentuan tersebut. Pengecekan produk ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana produk yang diperdagangkan yang memenuhi kaidah K3L, yakni keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan lingkungan hidup, harus mendapatkan standar nasional. Terdapat 83 produk wajib SNI, dari produk elektronik, regulator gas, kabel, hingga besi baja. Standarisasi SNI wajib dilakukan terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan diatur dalam Permendak Nomor 14 Tahun 2007 yang diperbarui Permendak Nomor 30 Tahun 2007. Selain itu, kartu jaminan garansi purna jual yang harus dalam bahasa Indonesia sesuai Permendak Nomor 19 Tahun 1999 yang berlaku bagi produk telematika dan elektronika, serta kewajiban pencantuman label pada barang dalam Permendak Nomor 62 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Permendak Nomor 22 Tahun 2010. Berbagai macam barang kini tersedia di pasaran. Masyarakat sebagai konsumen pun dapat dengan mudah mendapatkannya. Namun, tak sedikit konsumen kecewa karena membeli barang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau berkualitas buruk. Posisi konsumen juga lemah karena ada semacam aturan dari penjual bahwa barang yang sudah dibeli tak dapat dikembalikan atau ditukar kembali. Kondisi inilah yang coba diperbaiki oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena sosialisasi yang masih kurang menyebabkan konsumen seakan-akan tak punya hak untuk mendapatkan pelayanan maupun barang sesuai kualitas yang diharapkan. Ya, umumnya belum sadar dan belum mengerti, karena makanya perlu kita lanjutkan untuk disosialisasi ini, sehingga tadi lewat para pendidik, lewat pada PKK, juga pengusaha sendiri. Makanya ada juga pengusaha, semuanya pengusaha itu juga mengetahui bahwa ada hak dan kewajiban yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu tentang perlindungan konsumen. Setelah mengikuti sosialisasi ini, hasilnya gimana, Bu? Seperti mengetahui ya, dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen. Mas selama ini Ibu belum mengetahui secara pasti harus kemana gitu ya? Senang nggak Bu ikut sosialisasi ini? Suka. Ya, kita jadi menambah wawasannya. Upaya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga terus dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah kerjasama dengan Dinas Kabupaten Kota diselenggarakan kegiatan sosialisasi dengan peserta dari berbagai kalangan seperti kelompok PKK, pengusaha, dan pedagang.